Jadi bisa tidak bisa jawab, saya angkat tangan, yang tidak angkat kaki. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana koperasi ini menilai kepercayaan atau karakter peminjam dalam proses pengajuan pinjaman? Sebelum Koperasi di sini untuk menilai yang lulus untuk bisa pinjam itu Pak, oke. kira-kira punya kriteria khusus kayak gitu? Oh iya. Yang pertama, kriteria khusus untuk yang bisa mendapat pelayanan pinjaman. Ya. Yang pertama, itu mutlak itu wajib menjadi anggota. Jadi kita di sini tidak diberikan pinjaman kepada orang luar. Anggota. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekiranya dia ada pinjaman lama, itu bisa mendapatkan pinjaman yang berikutnya setelah dia membayar setengah dari total pinjaman. Jadi misalnya dia sudah pinjaman dia dengan jangka waktu misalnya 2 tahun, kalau dia bayar 1 tahun, boleh ajukan pinjaman. Apakah dia terbesar atau kecil terserah, sudah bisa. Setengahnya dulu. Terus anggota juga harus anggota aktif. Dia harus anggota aktif dalam arti bahwa dia tidak pernah nunggak selama itu, baik iuran maupun kewajiban untuk membayar pinjaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya anggota baru itu ada kriteria yang baru. Nah, dia berapa persen, dia dia hanya 2 kali apa sebesar sahamnya itu, sebesar total simpanan, 2 kali simpanan itu besar pelayanan. Kalau anggota yang sudah lama 3 kali besarnya simpanan. Itu simpanannya itu kan terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Itu menjadi kewajiban. Ada juga yang bukan kewajiban, misalnya simpanan untuk hari tua, pensiunan, simpanan untuk saya lupa ya, untuk dana pendidikan, harus simpanan untuk misalnya kita pergi kalau teman-teman yang muslimin mereka mau pergi naik haji. Kalau yang Kristen khususnya Katolik yang mau pergi ke Mekah gitu. Jadi disimpan saja, nanti saat dia membutuhkan harus diambil, kan aman tuh. Ada bunganya juga, makanya ini memang kecil. Terus apalagi yang berikutnya, untuk anggota baru itu berapa bulan namanya daftar anggota baru? Untuk anggota baru baru bisa pinjam ya. Untuk sementara sekarang ini kami hari itu diajukan masuk anggota, hari itu diajukan pinjam, hari itu kami bisa. Khusus untuk PNS kan? Di sini memang betul hanya khusus untuk PNS. Tapi sekarang kan sudah P3K. Bisa, ASN itu bisa. Kemudian kalau misalnya yang bukan PNS atau bukan P3K, itu yang bekerja di yayasan misalnya guru sudah dikara, guru yayasan itu bisa, misalnya guru atau senior bisa, guru ndao bisa, guru markot bisa. Yang penting punya yayasan yang tetap, artinya punya SK yayasan. Kalau yang hanya honor dia tidak. Di sini P3K juga kita terima. Pinjaman dan untuk masuk anggota dulu paling pertama. Ada satu lagi saya lupa ini apa tadi. Lanjut juga yang lain. Bagaimana koperasi ini melihat kemampuan calon peminjam untuk bisa melunasi pinjaman? Yang pertama kita melihat dia punya kemampuan bahwa dia pinjam ini nanti pasti bayarnya lancar. Kita melihat kemampuan. Pertama kita sini wajibkan untuk ada dari pendapatan itu dia pertama kita lihat SK-nya dulu. Setelah lihat SK kita lihat dia punya pendapatan per bulan apa
pemasukan dia dalam satu bulan per bulan itu istrinya tuh. Nah, keluar dia terikut di tempat-tempat lain itu dia hidupnya lupa. Iya. Terus dia akan kasih layan. Oh, bisa tahu ya ada yang pinjam di bank. Bisa, nanti kita akan konfirmasi dengan pihak-pihak lain. Oh, ada yang Kita kasih pihak lain, bisa di bank atau di koperasi lain atau di asuransi atau di mana, kita bisa tahu. di sini bisa tahu Bisa juga. tahu. Kemudian kita juga sisa pinjaman dia harus bawa ke orang ke rumah itu tidak kurang dari 500 ribu. Kalau misalnya ada juga pinjam di tempat lain, setelah ditambah dengan pinjaman di koperasi sini, gajinya dia tuh tidak boleh kurang dari 500. Ya, sih untuk biaya Untuk makan. dia yang makannya sekalipun dia penghasilannya ada 2 orang, suami istri dia apa, tapi tetap kita orang yang bersangkutan itu tetap bisa minimal 500 ribu untuk bawa pulang kerja. Jadi kita di sini sistemnya sekarang langsung pemotong di bank. Kalau Langsung dulu di bank ya. di bank. Kalau dulu kita sistemnya ke instansi-instansi, kita pemotong lewat bendahara. Jadi kita bisa tahu bahwa ini di kantor itu ada pinjaman lain atau tidak. Jadi kita konfirmasi dengan bank. Sekarang ini dengan adanya regulasi dari pemerintah sekarang ini untuk tidak boleh memotong langsung, berarti uang harus masuk ke rekening. Kami kerjasama dengan Bank BPD sekarang. Oh, Bank BPD. Dan itu pun setelah ada persetujuan ditandatangani di depan teller di BPD. Kalau mereka tidak ditandatangani, kita pulang. BPD itu tidak mencakup potong dan tidak ada tantangan yang besar. Jadi dari situ kita sudah tahu kan, kita lihat SK golongan 3A. Kita tanya dulu saya sudah di mana, terus ngajak komunikasi dulu kita. Dari situ kan kita sudah bisa tahu supaya hasilnya nomor berapa orang. Ada dia punya daftar pertanyaan kita Kasih. tapi kita tidak pakai daftar itu, kita disesuaikan. Kalau misalnya jaminan, koperasi di sini punya jaminan. Jaminan kalau lebih dari 80 juta, 50 juta lah sekarang. Dari pinjaman lebih dari 50 juta harus ada jaminan. Jaminan itu berupa misalnya sertifikat tanah. Yang paling pertama itu sertifikat tanah. Kalau yang selama ini yang kami lakukan itu ada juga mungkin jaminan barang-barang lain, tapi barang-barang bisa juga jaminan mobil, BPKB. BPKB. Itu belum pernah. Berapa? Hanya jaminan sertifikat tanah. Itu yang di atas dari 50 juta. Di atas 50 juta. Kalau di bawah 50 juta. Ini juga hanya SK saja. Kita mau SK juga terima kita ambil yang asli. Karena yang asli ini kita PNS ini kan ada di bank. Saya saja dari sebelum nikah sudah ada di bank sampai di pensiun sempat di bank. Semua SK ini kan namanya kebutuhan dari namanya kebutuhan jadi kalau itu langsung semakin besar, itu sudah kebutuhan semakin itu ada yang lain lagi. ya. Apa koperasi mempertimbangkan aset atau kekayaan bersih calon peminjam sebelum menyetujui pinjaman? Kalau misalnya yang di atas dari 50 juta itu kita pertimbangkan, kita melihat kan dari hasil wawancara tadi bisa tahu kan, bisa tahu. Pasti kunjung ke rumah juga kan? Untuk sementara kami kita Belum kan? hanya kalau waktu pelayanan pinjaman suami istri daftar tanda tangan kesepakatan di sini. Jadi tidak lagi misalnya anggota bapak, Ya. dia mamanya kan tidak datang, bukan anggota. Ya. Tetapi kalau pelayanan pinjaman Harus istrinya juga harus datang tanda tangan kesepakatan di sini. tahu sama-sama. Karena memang ini jalan keluar yang kami terputus. Kalau dulu kita layani saja karena memang enggak. Tapi kelihatannya terakhir ini kan ada 1-2 orang yang mandek. Itu mandek sudah 3 bulan, kita datangi rumah, sampai di rumah kita ketemu di istrinya. Istrinya bersyukur. Langsung mengatasi itu. Jadi kita cari jalan keluar sama-sama tahu kan. Begitupun sebaliknya kalau istrinya anggota, kita
waktu saat pelangi suaminya datang atau paling tidak ahli warisnya kalau suami tidak itu depan anak seperti ada saksi. Ya, saksi. Ya, untuk terakhir Pak, Ya. bagaimana koperasi menyesuaikan kebijakan pinjaman dengan perubahan kondisi ekonomi seperti resesi atau inflasi? Kita kemarin itu kita ada musibah apa itu? COVID. Nah, itu sepertinya orang itu otomatis tidak daftar. Oh, dan Orang sendiri tidak daftar. Yang pertama mungkin karena memang ragu untuk takut penularan itu COVID atau bagaimana kan keuangannya kan dengan situasi seperti itu dengan sendiri pasti ada ada perubahan dan ada apa namanya ketergangguan pada hal lain kan. Tapi memang sebenarnya harus ada sih. Tapi dari koperasi sendiri lebih tajir ke mana bisa mereka terdaftar? Bayar. Waktu yang kondisinya tidak ini. Ya, waktu kayak COVID kemarin. Iya, kita turun datang dari rumah-rumah kan. Sampai sekarang juga kalau misalnya yang tidak tertutup di bank, yang belum tanda tangan kesepakatan dengan bank, itu kita turun. Nah, kita terbitkan. Kita ada di sini ada buku yang kita turun kaki setiap hari. Jangkauan peminjam itu satu kabupaten ini atau dari luar? Karena ini wadahnya ini hanya untuk kita di sini. Kalau untuk PNS di kabupaten ini saja. Dan di tempat lain ada juga nama koperasi yang sama seperti ini, mereka punya nama itu di kabupaten. Di kabupaten masing-masing. Kalau misalnya di ada KPRI, ada di sini KPRI Kabupaten Ende, tempatnya di Ende. Ya, begitu saja Pak, terima kasih. Ngomong-ngomong sampai kita belum kenalan. Iya, kita jauh. Iya, sudah di pertama tadi. Saya di Pak Christine Pak. Bapak siapa tadi? Pak Danielus. Bapak kalau boleh kami minta dulu surat perjanjian itu. Minta contoh surat perjanjian itu soalnya dari kamu saya minta itu. Ya, dengan nasabah itu. Dia masih belangko kosong kan? Iya, masih belangko kosong.